Dia nggak pernah tanya kondisi saya, bahkan bayi yang ada dalam kandungan saya pun. Pemirsa Intens Investigasi, nama Andres Adelio belakangan menjadi sorotan tajam di media sosial. Setelah aktor muda yang tengah menikmati puncak popularitasnya ini mendadak terseret dalam isu serius yang menghebohkan publik. Ya, seorang wanita bernama Fricelda Prilea muncul ke hadapan publik dan mengaku tengah mengandung 8 bulan. Seraya menuding Andres telah meninggalkannya tanpa kejelasan maupun tanggung jawab. Pengakuan dan tudingan itu sontak memicu perdebatan luas, memancing reaksi warganet. Sekaligus mempertanyakan citra sang aktor yang selama ini dikenal bersih dan menjanjikan. Lantas, apa kata Andres Adelio terkait tudingan menghamili Fricelda? Dan seperti apa pula Fricelda Prilea berkisah soal kehamilannya oleh Andres Adelio? Dan apa kata polisi terkait laporan Fricelda Prilea pada Andres Adelio? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Setelah sempat diam, Andres Adelio akhirnya angkat bicara terkait semua tudingan miring yang diarahkan Fricelda Prilea kepadanya. Ya, Andres menyebut sebelum pemberitaan ini muncul dan menjadi konsumsi publik, dirinya dan keluarga serta pihak Fricelda sebenarnya sudah ada kesepakatan di antara mereka. Lantas, apa inti dari kesepakatan tersebut? Kalau itu kan hak dia, hak kuasa hukumnya. Kalau dari aku pribadi sih yang penting jauh sebelum ini semua terblow up, jauh sebelum enakan ini menjadi konsumsi publik, aku dan keluarga, aku dan kuasa hukum pasti sudah melakukan hal yang baik. Gitu loh, sudah melakukan semuanya sesuai komunikasi, semuanya kita juga udah ada kesepakatan gitu. Tapi ada komunikasi secara kekeluargaan nggak sih? Udah. Apa hasilnya? Mungkin yang belum dijelaskan dari pihak dia sebenarnya sudah ada. Sebenarnya sudah ada. Andres juga mengaku bingung sekaligus terkejut atas pernyataan Fricelda Prilea yang menyebut dirinya tidak menunjukkan itikat baik. Menurut Andres, pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta, mengingat ia bersama keluarga dan kuasa hukumnya telah beberapa kali bertemu langsung dengan pihak Fricelda untuk membahas permasalahan ini. Bahkan, Andres menegaskan bahwa dirinya telah berupaya semaksimal mungkin dan merasa sudah melakukan langkah-langkah terbaik guna menyelesaikan masalah ini. Yang membuat aku bingung, yang membuat aku kaget, aku dibilang tidak ada etikat baik, tidak ada pertanggungjawaban. Padahal aku sudah ada bertemu sama keluarga, aku juga sudah ngobrol ya, maksudnya aku dengan kuasa hukum dan perwakilan keluarga, dia pun dengan keluarganya sudah. Bagi aku semua sudah melakukan yang terbaik. Cukup. Lebih lanjutan nanti, seperti tadi aku bilang di awal, kita pasti akan nanti undang teman-teman supaya lebih lebih hikmat, lebih formal. Nanti pasti aku undang ada klarifikasi dari aku. Akan menikahi atau menafkahi? Ada kesepakatan nanti di dalam. Dan aku undang pas kapan kira-kira kelihatan. Dalam waktu dekat atau gimana, Res? Dalam waktu dekat atau gimana responnya mungkin? Apa? Dalam waktu dekat. Waktu dekat. Sementara terkait langkah Fricelda yang juga telah melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual, Andres pun menyatakan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum yang berjalan dan menegaskan akan bersikap kooperatif dalam menyikapi laporan tersebut. Nah itu responnya gimana? Gak apa-apa itu hak dia dan keluarga. Tapi nggak mau nahan-nahan orang untuk melakukan apapun. Jadi emang ada Siap bertanggung jawab nggak sih bang? Alhamdulillah selalu ada. Berarti emang ada etikat bertanggung jawab ya bang? Ada dong, selalu ada.
Andres Adelio juga mengungkap alasan dirinya selama ini belum memberikan klarifikasi secara terbuka. Ya, Andres mengaku merasa malu dan menganggap persoalan tersebut sebagai aib pribadi yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Menurut Andres, masalah yang bersifat personal itu justru kini digembar-gemborkan ke media dan menjadi sorotan luas. Meski demikian, Andres menegaskan jika dirinya tidak membenarkan apapun yang telah terjadi, ia juga kembali menekankan bahwa sejak awal telah menunjukkan itikat baik dalam menyikapi persoalan ini. Ini kan permasalahan yang tidak seharusnya jadi konsumsi publik. Buat aku pribadi memalukan. Kenapa? Ini aib loh. Masa bukannya kita selesai secara dewasa dan kekeluargaan, malah kita harus gembor-gembor. Kasihan aku konsumsi publik jadinya kayak anak di bawah umur, jadi harus mendengar berita kayak gini kan. Aku tahu perbuatanku salah ya. Aku tidak pernah membenarkan apa yang sudah terjadi ini tidak bisa dibenarkan. Aku berharap tidak dicontoh. Makanya aku nggak mau sebenarnya sampai harus jadi ramai, jadi drama, karena aku sudah ada etikat baik. Dan keluarga dan pengacaraku sudah ada etikat baik. Tolong sudah tidak diindahkan, jangan tidak dianggap juga gitu lah. Sudah tidak diindahkan dalam artian sudah tidak diterima, tapi sekarang dibuat narasi, itu kan tidak baik ya. Aku sudah menempuh jalur baik-baik, jalur kekeluargaan. Aku sudah punya kesepakatan dengan keluarganya jauh sebelum viral. Bukan viral yang dia keluar ya, bahkan sebelum yang buzzer-buzzer itu. Aku dulu kan dibilang pakai buzzer nih, nggak, aku hadapin semua sendiri, nggak ada buzzer-buzzer. Semuanya sudah kita lakukan dan jalani jauh sebelum kasus ini viral. Jadi aku mau teman-teman juga jangan dipotong, insya Allah jangan dipotong ya. Maksudnya jangan sampai ntar kayak, lu baru nongol lu pas keadaan sudah mendesak, pas sudah dilaporin. Aku baca tuh, maksudnya kayak, ya lucu. Ya mungkin di satu sisi juga karena memang belum ada klarifikasi dari aku, jadi kan orang bisa beropini. Ntar lah, kita atur waktunya. Dari klarifikasi Andres Adelio terkait tudingan menghamili Fricilda serta tidak bertanggung jawab. Lalu seperti apa pula Fricilda Prilea berkisah soal kehamilannya oleh Andres Adelio? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Di kesempatan berbeda, Fricilda Prilea yang didampingi kuasa hukumnya turut memberikan klarifikasi terkait pengakuannya tengah hamil dan telah memasuki usia kandungan 8 bulan. Dalam keterangannya, Fricilda menyebut bahwa hingga saat ini ia tidak melihat adanya itikat baik dari pihak Andres Adelio, termasuk terkait bentuk pertanggungjawaban. Atas persoalan tersebut, Fricilda juga mengklaim sempat menerima ancaman dari Andres setelah permasalahan ini mencuat ke publik. Saya selalu meminta pertanggungjawaban dia untuk mempertemukan saya dengan keluarganya, tapi dia nggak pernah mau mempertemukan saya. Bahkan keluarga saya pun ditolak untuk datang ke rumahnya. Triggernya karena saya melakukan semuanya sendirian. Saya nggak bisa seberuntung perempuan-perempuan di luar sana. Saya alhamdulillah besar aja saya masih kerja. Pulang kerja dari pagi sampai malam dengan keadaan perut besar. Tapi dia nggak pernah tanya kabar saya. Dia nggak pernah tanya kondisi saya. Bahkan bayi yang ada dalam kandungan saya pun. Saya telah hamil 8 bulan oleh Andres Putra Adelio. Saya menjalani semuanya dari awal sampai saat ini sendiri, dan dia meninggalkan saya begitu saja.
kenal itu dari sosial media, dari TikTok pada bulan Mei 2024. Lalu pertama kali ketemu itu di bulan September. Saya pribadi menjalin hubungan dengan Andres selayaknya orang pacaran. Kurang lebih kalau dihitung sampai saat ini hampir 1 tahun. Berarti sekarang masih ada komunikasi? Enggak. Dia di surat pernyataan ini tertulis dia akan menikahi saya 21 hari setelah tanggal 24 Juni 2025. Tapi sampai saat ini dia lepas tanggung jawab. Dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Tapi sampai saat ini karena tidak ada itikat baik dan saya sudah melakukan semuanya sendirian, hanya saya dan keluarga saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Sebelum saya tahu saya hamil, itu saya sempat beberapa kali menjauh dari Andres. Nggak mau ada komunikasi, nggak mau ada pertemuan lagi. Tapi dia pernah mengancam saya dengan mengirimkan saya sebuah video saya bersama dia. Tapi cuma sekali lihat di WhatsApp. Hanya sekali tampilan, Ya. sekali buka. Dia kayak semacam kasih saya gertakan untuk saya tetap stay sama dia dan nggak pergi dari hubungan ini. Video apa itu? Video saya berhubungan sama dia. Video yang divideokan tanpa sepertujuan saya. Tanpa sepengetahuan. Jadi diam-diam dia melakukan video itu dan rekaman betul. Nah setelah ada kejadian ini baru dia kirim. Itu kan sebagai bentuk ancaman. Menindaklanjuti pengakuan tersebut, tim kuasa hukum Fricilda Prilea pun bergerak cepat dengan melaporkan Andres Adelio ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Laporan itu telah resmi diterima pihak kepolisian dan disertai sejumlah bukti pendukung. Dalam keterangannya, kuasa hukum Fricilda menyebut bahwa dugaan tindak pidana tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara. Untuk perkembangan terkait kasus AA yang diduga dilakukan AA itu sudah sampai ke laporan polisi di Polda Metro Jaya. Jadi kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia kemarin mendampingi klien kami saudari ICL untuk memperjuangkan hak-haknya melalui dari pidana dulu. Dan kemarin diterima dengan baik oleh teman-teman di Polda Metro Jaya, di SPKT, dan sudah menjadi laporan polisi. Pasalnya nanti teman-teman tanya sama teman-teman di Polda Metro Jaya, yang jelas tindak pidana kekerasan seksual, TPSK. Untuk alat buktinya jelas lah, kita menyampaikan bukti chat, kita menyampaikan surat pernyataannya juga, kita juga menyampaikan hasil USG juga, dan kemarin juga dilakukan juga visum. Jadi setelah membuat laporan dari Polda Metro Jaya di SPKT, kita langsung mendampingi klien kita kembali untuk dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Polri Kramat Jati. Undang-Undang TPKS ini kan yang dikenakan itu ancaman hukuman 4-12 tahun penjara. 12 tahun. Ya, 12 tahun penjara. Kita sih berharap yang diterapkan itu pasal untuk ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kalau itu urusan di penyidik. Ya, saya tegaskan, ini udah wilayah yuridis kepolisian, itu masuknya ke konstruksi hukum. Jadi kami tidak bisa menjelaskan secara detail. Kalau kemarin mungkin kita bisa, yang Israel sendiri memberikan keterangan. Tapi karena kita tidak bisa, bahkan hanya mendampingi aja. Dan Israel yang memberikan keterangan langsung terhadap penyidik. Ya, jadi konstruksi hukum, maksudnya itu konstruksi hukum. Kami tidak bisa. Sejalan dengan penjelasan Fricilda Prilea terkait kehamilannya oleh Andres Adelio. Lalu apa kata polisi terkait laporan Fricilda Prilea pada Andres Adelio? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.
Saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Dia nggak pernah tanya kondisi saya. Pelaporan Fricila Prilea terhadap Andres Adelio dibenarkan oleh Humas Polda Metro Jaya. Laporan terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pihak pelapor juga disebut telah menyiapkan sejumlah saksi untuk mendukung proses penyelidikan. Berikut pernyataan resmi pihak kepolisian terkait laporan tersebut. Menjawab pertanyaan dari kawan-kawan media infotainment tentang laporan penanganan perkara dugaan kekerasan tindak pidana kekerasan seksual, ya, bahwa benar telah datang saudari FA, seorang perempuan usia 27 tahun, ya, telah membuat laporan polisi nomor LP B951012 Romawi 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 29 Desember 2025, yang mana melaporkan kejadian yang TKP-nya dan waktunya terjadi tanggal 24 September, sejak 24 September 2024 sampai dengan 18 Mei 2025 di salah satu perumahan di Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya. Terlapor yang dilaporkan oleh korban saudari FA adalah saudara AP, seorang laki-laki 28 tahun, ya. Dan pelapor juga menyebutkan beberapa nama saksi, ya, yaitu saudara A, kemudian saudari A, dan saudara S yang dipersangkakan pasal 14 ayat 1 Jungto pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda 300 juta rupiah yang dapat diperberat dengan penambahan pidana sepertiga dari ancaman pidana pokok. Laporan tersebut, ya, sedang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum. Jadi mohon waktu, saat ini kawan-kawan penyelidik sedang membuat rencana penyelidikan dan akan menjadwalkan mengirimkan undangan klarifikasi dari setiap saksi, korban, saksi dan saksi terlapor. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.